Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satriawira, NIM 040 40 12 21 17. Di sini saya akan menyampaikan kajian Islami berjudul Ridho dengan Pilihan Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah pasal 6. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'ahuru amadil atoi ma'al ilha'i fid du'ai mujiban liyasika fahuwa domina lakal ijabata fima yahtaruhu lakahla fima tahtaru linafsika wa fil waqtil ladhi yuridu la fil waqtil ladhi yuridu. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan engkau berputus asa, sebab dia telah menjamin bagimu sesuatu ijabah dalam apa-apa yang dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilih untuk dirimu, dan pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Doa adalah sebuah bentuk ibadah, dan dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya, dan dia Allah Ta'ala pasti kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Surat Al-Mu'min. Tanda seorang mukmin sejati adalah lebih yakin dengan apa yang di tangan Allah Ta'ala daripada apa yang dapat diusahakan oleh tangannya sendiri. Ketika doa yang kita panjatkan seolah tidak mendapat pengabulan dari Allah Ta'ala, di situ terdapat ruang pengetahuan yang kosong yang harus kita cari. Doa di sini bukan hanya terkait masalah duniawi, tetapi juga termasuk dalam hal spiritual. Misalkan kita berdoa agar diterima taubatnya dan dibersihkan dari segala dosa. Hakikatnya setiap doa yang kita panjatkan adalah sebuah refleksi dari objek yang telah Allah siapkan. Tidak serta-merta kita menginginkan sesuatu di dalam hati, kecuali telah ada objeknya. Tanpa objek yang telah Allah sediakan, pada dasarnya setiap orang tidak akan punya keinginan untuk berdoa. Seperti kita menginginkan sebuah makanan karena baunya itu sudah tercium dari jauh. Hanya saja manusia kerap terjebak oleh ketidaksabaran dan hawa nafsunya, atau kesalah pemikiran tentang dirinya sendiri. Seperti ketika seorang sahabat meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berjodoh dengan seorang perempuan, maka jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun dirinya dan seluruh malaikat memanjatkan doa, maka bila itu bukan haknya dan tidak tertulis di Lauhul Mahfuz, pasti tidak akan terlaksana keinginannya untuk diijabahi mendapatkan perempuan tersebut atas pilihannya sendiri. Apabila Gusti Allah tidak menginginkan atau tidak mengabulkan, maka seorang hamba tidak boleh berputus asa. Doa membutuhkan pengalaman atau ma'rifat akan Allah dan akan diri sendiri. Allah yang lebih tahu apa yang terkait baik bagi makhluknya, lebih baik dari seorang ibu mengetahui kebutuhan bayinya. Allah Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa sesuai dengan firman-Nya. Mintalah kamu semua kepadaku, aku akan mengijabah doamu semua. Dan Allah berfirman, Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tidak ada hak bagi mereka untuk memilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang dampak baginya
sepintas baik padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Karena itu bila Tuhan yang maha mengetahui lagi pula maha bijaksana untuk memilihkan untukmu yang terbaik. Walaupun pada lahirnya pahit dan menyakitkan rasanya, namun itulah yang terbaik bagimu. Karena itu bila berdoa kemudian belum juga terkabulkan keinginanmu, maka janganlah berburu-buru putus asa. Jangan terburu-buru berputus asa. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, dan mungkinkan jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Syekh Abdul Hasan As-Sayyili radhiyallahu anhu amin ketika mengartikan ayat ini, sungguh telah diterima doamu berdoa seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, yaitu tentang kebinasaan Fir'aun dan tentaranya. Maka hendaklah kamu berdua tetap istiqomah dalam menjalani sabar dan melanjutkan perjuangan dan terus berdoa, dan janganlah mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Surat Yunus ayat 89. Maka terlaksanakannya kebinasaan Fir'aun yang berarti setelah diterima doa Nabi Musa dan Harun alaihi salam selama atau sesudah 40 tahun namanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru, serta mengatakan aku telah berdoa dan tidak diterima, seperti sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada berdoa melainkan pasti diterima oleh doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampuni sebagai dosanya selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutuskan silaturahmi.